Hai sahabat relik sejarah, kalau dengar kata Aceh, apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Mungkin keindahan alamnya, kuliner yang enak, atau mungkin peristiwa tsunami dahsyat tahun 2004. Tapi, ada satu cerita besar yang jadi bagian dari sejarah Aceh, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM. Ini bukan cuma soal perang, tapi soal cerita panjang tentang perjuangan, luka, dan akhirnya bisa berdamai. Jadi, apa itu GAM? GAM adalah gerakan separatis yang didirikan tahun 1976 oleh Hasan di Tiro. Tujuannya sederhana, mereka ingin Aceh merdeka dari Indonesia. Nah, kenapa mereka ingin merdeka? Jawabannya kompleks. Ada alasan sejarah, di mana Aceh punya sejarah panjang sebagai kesultanan yang independen. Lalu ada alasan ekonomi. Mereka merasa sumber daya alam Aceh, terutama minyak dan gas dari ladang Arun, lebih banyak dinikmati pemerintah pusat di Jakarta daripada dinikmati rakyat Aceh sendiri. Intinya, ada rasa ketidakadilan yang memicu mereka untuk berjuang. Konflik ini nggak langsung besar. Awalnya, perjuangan GAM ini kecil dan tersembunyi. Pemerintah Indonesia saat itu, di era Orde Baru, meresponnya dengan operasi militer. Puncaknya adalah saat Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Dari tahun 1989 hingga 1998. Ini bikin Aceh jadi area perang terbuka, dan situasinya benar-benar mencekam. Selama konflik, terjadi pelanggaran HAM yang masif, baik dari pihak TNI maupun GAM. Warga sipil terjepit di tengah-tengah. Banyak yang jadi korban penculikan, penyiksaan, dan pembunuhan. Konflik ini juga mengakibatkan pengungsian besar-besaran, di mana banyak warga terpaksa meninggalkan desa mereka karena ketakutan. Benar-benar masa kelam buat rakyat Aceh, yang merasakan dampak sosial dan ekonomi yang sangat parah. Di balik setiap konflik, pasti ada tokoh-tokoh penting. Di pihak GAP, ada Hasan di Tiro sebagai pendiri, dan juga Malik Mahmud yang sangat berperan dalam perundingan damai. Sementara di sisi pemerintah, ada nama besar seperti Yusuf Kala sebagai juru damai, dan Farid Hussein, seorang dokter yang jadi negosiator ulung. Mereka ini orang-orang yang berani mengambil risiko demi perdamaian. Dan akhirnya, di ujung tahun 2004, terjadi peristiwa yang mengubah segalanya, tsunami Aceh. Bencana ini bukan cuma merenggut ratusan ribu nyawa, tapi juga jadi titik balik. Tsunami ini menyatukan semua pihak, baik GAM maupun pemerintah menyadari musuh yang sebenarnya bukanlah mereka, tapi bencana alam yang jauh lebih besar. Mereka akhirnya sepakat untuk duduk bersama lagi. Pada 15 Agustus 2005, di Helsinki, Finlandia, ditandatanganilah perjanjian damai. Ini adalah momen bersejarah. Perjanjian Helsinki itu punya poin-poin krusial. GAM membubarkan diri dan menyerahkan senjata, sementara pemerintah Indonesia memberikan otonomi khusus yang sangat luas untuk Aceh. Untuk memastikan perjanjian berjalan lancar, dibentuklah Aceh Monitoring Mission, yang terdiri dari utusan Uni Eropa dan negara-negara ASEAN. Mereka yang bertugas memantau proses pelucutan senjata dan penarikan pasukan TNI non-organik. Setelah perjanjian, tantangan baru muncul, reintegrasi. Mantan kombatan GAM harus kembali ke masyarakat dan hidup normal. Tantangannya nggak gampang, terutama di bidang ekonomi. Tapi, Aceh perlahan bangkit. Mereka membangun kembali kota-kota yang hancur dan merangkul masa depan baru. Perjanjian Helsinki juga memberi Aceh kesempatan untuk membentuk partai politik lokal. Salah satu yang paling dominan adalah Partai Aceh, yang berisi mantan anggota GAM.
Ini menunjukkan bahwa perjuangan mereka berubah dari jalur militer ke jalur politik. Jadi, cerita konflik Aceh ini adalah bukti bahwa perdamaian itu mungkin, meski harus melewati jalan yang sangat panjang dan penuh luka. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa dialog dan rekonsiliasi selalu lebih penting daripada konflik. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.